pagi, selamat siang, saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana nih keadaan hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Oke, hari ini kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga untuk yang punya Facebook, klik like di laman Facebook kami indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang akan menemani sahabat pembelajar tentunya di Kamis hari yang spesial ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kami kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MD Danang Priyadi SPDM MCPM. Beliau merupakan seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam sehat dan bahagia selalu. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, Pak. Gimana keadaannya hari ini, Pak? Hari ini luar biasa bahagia. Saya baru sampai tadi menyukseskan lamaran Steven dan Fania keponakan saya. Dan ini pas untuk berani tampil beda bersama Pak Agus, Pak Stefanus, dan Pak Budiman. Terima kasih Ibu Niswati. Oke, lanjut Tari. Oke, sahabat pembelajar, hari ini juga kita kehadiran Bapak Agus Ciawono CPM. Beliau merupakan seorang Certified Sales-Centric Motivator and Rate Sales yang tentunya juga sudah hadir tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat siang. Selamat pagi, Mbak Cut. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Ya, sungkem dulu Pak Stef, Pak Budiman, rekan-rekan sekalian, Bu Nistawati, ya, Bu Susana Ida. Silakan saya kembalikan. Gimana kabarnya hari ini, Pak Agus? Luar biasa, ya, sangat senang sekali, bahkan terhormat bisa diundang hadir di Indonesia Belajar. Ya, oke, sahabat pembelajar. Hari ini kita akan bahas mengenai berani tampil beda, yang mana menarik sekali untuk kita bahas hari ini karena masing-masing dari kita tentunya memiliki potensi, passion, minat, bakat yang berbeda. Nah, untuk itu kita hari ini akan bahas tuntas nih tentang berani tampil beda yang mana akan disampaikan secara langsung oleh Pak Danang dan Pak Agus. Nah, saya ingatkan kembali untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab akan kami perkenankan untuk interaksi dengan Pak Danang dan Pak Agus. Oke, kita akan beranjak ke acara inti. Mari bersama-sama kita simak pemaparan materi mengenai berani tampil beda kepada Pak Danang dan Pak Agus. Kami silahkan. Oke, semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Berani tampil beda. Hari ini kalau dilihat saya memakai ya ini namanya apa ya ini? Ada base cap ya. Lalu ada topi khas Jawa ini ya, blangkon ya. Kalau di bawah saya juga ada jarit, ada selop. Karena hari ini saya mengantar keponakan saya Fania yang dilamar oleh Steven. Steven dari keluarga Tionghoa, sementara Fania dari Jawa, makanya saya berpakaian ala keponakan saya Jawa. Nah ini dengan tampil monggo, sugeng rawuh, nah ini pasti harus diterjemahkan supaya Pak Budiman, Pak Stef, Ibu Niswati, Cut Fitria, Pak Bambang, Pak Agus tahu. Selamat datang, welcome itu artinya. Nah saya juga mengucapkan welcome, selamat datang di Indonesia Belajar. Kita semua berpakaian berbeda-beda, ini Ibu Niswati saya lihat seperti Cut Fitria ya pakai hijab ya ini kita untuk soleha muslimah. Nah ini Pak Stefanus itu pakai baju batik ya Indonesia, dan ini selamat ya untuk guru-guru ya Pak Budiman juga, Pak Bambang ini kan hari guru ya, termasuk Pak Agus ini yang mau share ini hari guru ya. Terpujilah wahai engkau Bapak Ibu guru. Dan kita tidak salah karena belajar di Indonesia Belajar tempatnya guru mengajar supaya kita tambah pintar. Kita lanjutkan acaranya Cut Fitria bersama Pak Agus Ciawono ya dengan berani tampil beda. Salam Danang, datang untuk menang. Silakan. Okay. Thank you Pak Danang. Boleh berikan itu apa? Icon tepuk tangan untuk Pak Danang. Ya, ya memang selalu penuh dengan semangat ya. Dan Pak Danang ini
ini juga salah satu inspirasi saya. Saya pernah ngomong di tempat-tempat lain bahwa salah satu orang yang menginspirasi saya itu salah satunya Pak Danang. Karena apa? Karena orang lihat dia, ya, ketika kita ada satu acara formal misalnya, lalu Pak Danang muncul, suasananya berubah. Salah satunya dari mana? Dari appearance, ya kan? Dan lalu ada orang yang mungkin melihat kok lucu, gitu ya. Ada orang lalu melihat loh, kok orangnya ramai sekali, gitu ya. Tapi di situ, ya kita temukan, kita lihat setelah mengenal Pak Danang lebih lama, ya di situ ada cerminan kepercayaan diri, ada cerminan mengertinya seseorang akan panggilan hidupnya dia, cerminan satu keberanian untuk tampil beda. Ya. Maka ketika saya lagi ada sedikit aktivitas minggu lalu, Pak Danang bilang ngomong tampil beda, ya saya dalam hati sebenarnya adalah kenapa nggak Pak Danang aja, gitu kan. Tetapi memang pada akhirnya ya banyak orang itu harus diingatkan, ya harus dimotivasi, harus di reminder untuk boleh berani tampil beda. Ya hari ini dengan begitu majunya dunia ini, dengan begitu banyaknya informasi, arus informasi dari segala tempat yang kita terima, seringkali ya kita nggak sadar bahwa kita semakin lama semakin terkotak-kotakan kepada bagaimana kita ingin dilihat oleh dunia. Kita melihat dan mulai mengerti bahwa selebgram-selebgram yang ada di sosial media itu lalu menjadi idola kita, kita ingin seperti mereka. Ya. Lalu kita melihat bahwa seperti beberapa waktu lalu ada satu tren di sosial media yaitu usia 25 punya apa? Ya. Dan lalu kita melihat diri kita dan di usia 25 kok rasanya secara material kita belum seperti mereka, kita jadi kurang percaya dirinya. Ya, nah itu sesuatu yang harus kita telaah sama-sama sebagai satu fenomena yang benar atau salah kita belum tahu, tetapi bagaimana dampaknya terhadap diri kita sendiri. Ya. Karena itu, mari hari ini kita bicara sedikit mengenai berani tampil beda. Ya, nah, berani tampil beda ini tentu nggak sekedar tampil beda untuk berbeda dari orang lain, bukan. Ya. Ketika kita bicara berani tampil beda, kita harus tampil beda, ya karena hal yang benar itu berbeda dari situasi kebanyakan. Ya, ketika di sekolah, zaman dulu kita sekolah, ini hari guru, ya masalah guru terutama itu apa? Kalau satu murid mencontek itu bukan masalah guru, ya masalah guru adalah apa? Mencontek berjemaah. Ya, jadi murid-murid ya saling saling berkomplot pakai tanda kutip ya untuk bisa mengelabui gurunya. Ya, misalkan kalau PR dioper-oper dari satu orang ke orang lain dengan tips-tips tertentu, nah itu namanya mencontek berjemaah. Itu yang jadi masalah untuk guru-guru ya. Pak Danang kepala sekolah tentu mengerti hal ini. Ya, nah, ketika kita dalam posisi seperti itu mau tampil beda, ya tampil bedanya jangan kalau orang lain nyontek 1 kali, saya nyontek 5 kali, jangan. Tapi harus beda karena kita benar. Ya, jadi ini yang pertama saya pikir kita akan mulai ya. Berani tampil beda bukan karena berbeda itu keren, bukan karena berbeda itu asik, bukan karena diminta Pak Danang, tapi berbeda karena benar. Ya. Yang kedua, berani tampil beda itu harus. Kalau menjadi berbeda itu sesuatu yang positif. Ya. Dimana kalau setiap orang, ya ketika berada di lingkungannya masing-masing, ya misalkan di kantor atau di sekolah atau di fakultas atau di mana, ya lalu semua orang melakukan sesuatu hal yang pakai tanda kutip merugikan, ya misalnya ya karena work from home, ya semua orang lalu jadi satu punya tendensi untuk apa-apa dilama-lamain, ditunda-tunda, ya ditelat-telatkan gitu. Nah, sebagai salah satu orang yang ada di dalam perusahaan atau sekolah atau fakultas yang sama, berani tampil beda itu harus membawa sesuatu yang positif. Jadi 2 hal pembuka. Yang ketiga, kita harus berani tampil beda karena membawa kemajuan dan kebaikan bagi diri kita dan bagi masyarakat di sekitar kita. Ya ini yang ketiga ya.
ada satu ada satu quote dari Henry Ford. Ya, Henry Ford ini adalah salah satu orang yang mulai mengenalkan mode transportasi berbeda kepada zamannya ya pada saat itu, yaitu yang sekarang kita udah lazim, kita tahu ada namanya mobil. Zaman dulu nggak ada mobil. Zaman dulu orang pergian itu menggunakan kendaraan yang ditarik oleh binatang. Ya. Nah, Henry Ford ya berani tampil beda di masanya, dan dia berkata seperti ini. Kalau hari itu ya saya tidak berusaha tampil beda, kalau saya hanya mengikuti apa yang orang-orang masyarakat katakan dan saya ikuti apa yang mereka mau, maka yang mereka mau itu pasti ada kuda yang bisa menarik delmannya dengan lebih cepat. Dan kita nggak akan punya yang namanya automobil pada hari ini. Jadi yang ketiga itu adalah berani tampil beda untuk sesuatu yang bisa membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Nah, ini yang ketiga ini cukup berat. Kenapa? Karena semua hal yang berbeda, biasanya orang-orang akan nilai dengan negatif. Biasanya orang-orang akan langsung menghakimi terlebih dahulu. Caranya bukan begitu kok. Dulu, kamu datang ke sini ngubah-ngubah sesuatu. Kamu datang ke sini kok langsung bawa perubahan, kita nggak terima hal seperti itu. Nah, itu juga yang terjadi di setiap kemajuan. Tetapi, orang yang berani membawa perubahan tersebut karena mereka percaya bahwa apa yang mereka bawa, perubahan yang mereka datangkan, perbedaan yang mereka tampilkan itu membawa kebaikan bagi masyarakat dan bagi dunia secara umumnya, itu adalah berani tampil beda yang benar. Ya, jadi akan ada banyak kesempatan ya sobat pembelajar sekalian bagi kita untuk memilih apa yang mau kita tampilkan bagi dunia ini. Dan pada saat yang tepat nanti, saya encourage, ya saya dorong ya untuk kita berani tampil beda pada saatnya nanti. Karena kita benar, karena itu positif, dan itu membawa sesuatu yang baik bagi masyarakat. Oke. Tetapi ada satu lagi. Apa itu? Ada satu hal lagi yang harus ya menjadi dasar kita untuk tampil seperti diri kita sendiri, baik itu akhirnya berbeda atau sama sekali lain, tidak masalah, tetapi ini alasan yang paling kuat yang sebenarnya harus kita miliki ketika kita mau menampilkan diri kita sendiri. Yaitu apa? Yaitu kita harus berani tampil beda karena sesuai dengan siapa diri kita. Karena sesuai dengan apa panggilan hidup kita. Nah, dengan begitu banyaknya hal positif untuk kita bisa tampil beda, tetap yang paling penting terutama adalah kita tampil beda karena sesuai dengan siapa diri kita sebenarnya. Maka ketika bicara mengenai who am I, ya, maka ketika bicara mengenai siapa diri saya percaya karena rekan-rekan sobat pembelajar di sini juga sudah beberapa kali mendengar dari rekan-rekan sesama Certified Theocentric Motivator yang juga sering diundang untuk hadir di Indonesia Belajar ini, ya maka kita mengerti ada 3P kalau istilah kita ya, yang menjadi dasar dari menemukan siapa diri saya. Ya. Nah, yang pertama tentu adalah kita bicara mengenai purpose. Ya. Kita bicara mengenai tujuan hidup. Kita bicara mengenai dari mana saya berasal. Yaitu pertanyaan yang kita harus renungkan diri sendiri, baik secara logis maupun secara spiritual, yaitu harus kita renungkan bahwa setiap orang, setiap individu itu unik dalam apa? Dalam bahwa dia hadir di dunia ini dengan membawa satu misi dari Sang Pencipta. Saya percaya ya bahwa semua benda di dunia ini diciptakan itu dengan satu tujuan tertentu. Ya, dan siapa yang mengerti tujuan sebenarnya dari benda tersebut kalau bukan Sang Pencipta dari benda tersebut. Dan demikian juga kita. Ya, sebagai rakyat dari satu bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, kita harus percaya
bahwa apa? Bahwa kita dihadirkan di dunia ini membawa satu pesan, membawa satu misi, membawa satu purpose atau tujuan kita diciptakan. Nah, jadi ini akan menjadi satu pergumulan. Bagi sebagian orang mungkin digumulkan dalam waktu yang singkat, bagi sebagian orang mungkin digumulkan dalam waktu yang panjang, bagi yang lain mungkin menjadi pergumulan seumur hidup. Tidak masalah. Selama apa? Selama ini menjadi sesuatu yang terus-menerus menjadi sumber, ya, menjadi sumber dan arah daripada pemikiran kita. Fred Smith. Ya, kalau kita hari ini di Indonesia, kita hampir sudah tidak bisa lepas dari yang namanya apa? Dari yang namanya kargo, dari yang namanya Gojek, Gosen, ya, Grab, dan dari apa? Dari Tiki, dari JNE, dari Si Cepat, ya, apalagi, ya, Paxel, apalagi Antar Aja, ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan logistik dan pengiriman. Nah, ini, ya, Fred Smith adalah seseorang, ya, yang menjadi angkong buyut daripada semua perusahaan pengiriman tersebut, ya. Beliau adalah pendiri daripada Federal Express atau FedEx, kita tahu sekarang, ya. Dan pada saat dia akan lulus kuliah, ya, dia membuat satu proposal bahwa apa? Bahwa ketika zaman itu pos diantarkan itu hanya melalui kantor pos, dan itu bisa memakan waktu berminggu-minggu. Karena apa? Karena delivery kargo antar kota, ya, itu harus berhenti di banyak sekali tempat. Karena tidak ada jalur khusus untuk pengantaran barang-barang. Yang ada adalah surat. Maka surat dikirim bisa 2-3 minggu kemudian baru sampai, apalagi barang-barang yang dikirim melalui jalur darat. Maka dia memiliki satu panggilan untuk bisa merevolusionerkan dunia pengiriman. Ya. Lalu dia buat rencana mengenai pengiriman barang dari pintu ke pintu melalui kargo udara, melalui pesawat terbang. Yang hari ini udah lazim sekali, tapi pada masa itu belum. Dan apa yang dikatakan oleh para dosen mengujinya, ya, dia bilang begini, Fred, itu ide yang sangat buruk sekali. Ya, tetapi karena kamu sudah mau lulus, akhirnya kita berikan nilai untuk lulus dengan nilai minimal, yaitu C-. Jadi Fred tetap lulus, ya, tetapi idenya itu dikatakan adalah ide yang sangat jelek sekali. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia percaya bahwa berani tampil beda itu adalah jalan keluar bagi masyarakat Amerika pada saat itu dan dunia nantinya. Sehingga apa? Sehingga dia mengumpulkan orang tuanya dan teman-teman daripada orang tuanya, lalu dia pinjam uang sebanyak-banyaknya dari mereka. Untuk apa? Untuk membeli pesawat terbang. Ya. Dan prosesnya lalu FedEx didirikan, ya, dengan jasa pengiriman, ya, antar kota menggunakan pesawat terbang, naik turun jatuh bangun berkali-kali, tetapi hari ini, ya, kita bisa menikmati segala kelebihan yang ada oleh pengiriman barang, apalagi di zaman pandemi semuanya harus dikirim melalui kurir, karena diawali oleh siapa? Karena diawali oleh Fred Smith yang memiliki panggilan untuk merevolusionerkan dunia pengiriman ini. Ya. Dan dia berani tampil beda untuk melakukan hal ini. Jadi yang pertama, ya, temukan tujuan, temukan purpose, temukan alasan kita dihadirkan di dunia ini. Ya. Yang kedua, ya, kita bicara mengenai purpose, kita bicara mengenai potensial, ya, atau kalau saya terjemahkan secara bebas, ya, menjadi modal, ya, modal hidup. P yang kedua, potensial. Bicara mengenai potensial, bicara mengenai daya, bicara mengenai energi, bicara mengenai bakat, bicara mengenai kemampuan yang kita miliki. Dan apa? Dan bagaimana yang kita miliki itu bisa kita pergunakan untuk memenuhi panggilan hidup kita tersebut.
Ya. Nah, ini satu sesi ya, saya rasa di minggu-minggu lalu kita sempat bahas, yaitu mengenai apa? Mengenai menemukan kekuatan dalam diri kita. Ya, ini adalah bagian daripada potensial tersebut. Siapa yang nggak kenal dengan Colonel Sanders? Ya, Kentucky Fried Chicken, semua orang di seluruh dunia pasti tahu. Ya, bekas tentara menghabiskan hidupnya, ya, memenuhi panggilannya melindungi negeri. Lalu setelah dia pensiun, ya dia mulai berpikir bagaimana saya bisa melanjutkan hidup. Di situ dia menemukan potensi yang ada dalam diri dia. Yaitu apa? Yaitu dia punya kemampuan untuk memasak dengan resep yang diwariskan turun-temurun kepada dia. Menemukan potensi di usia berapa? Di usia 70. Ya, lalu melewati segala macam kegagalan. Ya, kita sudah dengar ya. Ada yang ingat, kalau boleh dibantu jawab di chat room, berapa kali kita ingat cerita kita dengar mengenai jumlah tolakan yang diterima oleh Colonel Sanders? Kalau ada, boleh silakan ditulis di chat room. 1009 kali ya. Pak Danang ya. 1000 kali ditolak. Tetapi apa? Tetapi dia percaya pada panggilannya, dia percaya pada potensi yang dia miliki. Sehingga setelah 1008 kali, setelah 1009 kali, kita dihadirkan Kentucky Fried Chicken di dunia ini. Ya, rekan-rekan, sobat pembelajar, purpose, potensial, dan satu lagi apa? Ya, satu lagi adalah passion. Apa yang membakar kita, apa yang membuat kita membuka mata kita di pagi hari dan bersemangat untuk menjalani hari tersebut. Apa yang ketika orang melihat kita mengerjakannya, dia tahu kita sudah berada di tempat yang tepat. Itulah hal ketiga yang harus kita temukan dalam hidup ini, untuk kita bisa tampil beda, dan tampil beda dengan sebenar-benarnya. Satu cerita singkat juga, ya, adalah dari Sylvester Stallone, atau kita kenal mungkin di Indonesia dengan nama Rambo. Ya. Sebelum Rambo, ada film pertamanya, yaitu berjudul Rocky. Ya, sebagian tahu mungkin ya, film mengenai petinju yang mungkin lebih muda ya, generasi-generasi Gen Z dan Generation Alpha mungkin nggak tahu Rocky, tapi pada masanya Rocky itu adalah inspirasi bagi banyak orang yang berjuang menggapai mimpinya. Ya, dan itu juga yang terjadi dalam dirinya Sylvester Stallone. Ya, jadi dia datang ke Hollywood pada saat itu dengan cita-cita menjadi seorang bintang film, ya, menjadi seorang superstar. Tapi seperti kita tahu, ya, yang sudah menonton filmnya tahu, ya, I'll be back, gitu ya. Dia punya kesulitan yang fatal sekali untuk seorang pemain film, yaitu apa? Yaitu dia kesulitan melafalkan kata-kata. Sehingga apa? Sehingga dia ditolak ratusan kali oleh produser film ketika dia melamar menjadi bintang film. Tetapi dia passion, api yang membakar dalam diri dia nggak pernah padam. Jadi dia menulis sendiri cerita untuk diri dia sendiri. Dan cerita ini diberi judul Rocky, mendapat sambutan yang sangat baik dari produsen. Tetapi mereka tidak mau Rocky diperankan oleh Sylvester Stallone. Mereka mau naskahnya, mereka tidak mau aktornya. Sehingga satu produser lalu menawar 125.000 US dollar. Pada masanya, 30 tahun yang lalu, itu nilai yang sangat besar sekali. Hari ini pun nilai yang besar. Tapi pada masa itu sangat besar sekali. 125.000 US dollar. Untuk naskahnya diserahkan, dan Stallone boleh pergi membawa uangnya, dan boleh menghabiskannya untuk apa saja. Tapi itu bukan passionnya dia. Uang bukan penguas hasratnya Stallone. Ya. Itu bukan panggilannya. Dan dia percaya potensinya lebih daripada penulis naskah. Jadi dia katakan tidak. Lalu ditawari kedua, 250.000 US dollar. Dia bilang tidak. Terakhir ketika Stallone di posisi sudah tidak punya uang,
bahkan untuk membeli makanan bagi anjingnya, ditawari 325.000 US dollar. Atau, ada ataunya. Kalau dia memaksa mau menjadi bintang film, keseluruhan nilai uang dibayarkan kepada dia nilainya 35.000 US dollar. Jadi dia harus memilih mengambil 325.000 US dollar, uang yang sangat besar sekali, lalu dia bebas melakukan apapun yang dia mau dalam hidup dia, atau mengambil uang 35.000, tetap besar, tetap cukup untuk dia hidup, tetapi ya sudah, itu saja. Tetapi dia punya kesempatan untuk menghidupi passion-nya. Kita tahu apa yang dia pilih ya. Dia mengambil 35.000 US dollar, dia mengambil 15.000 US dollar-nya itu, dari 35.000, 15.000-nya dipakai untuk apa? Dipakai untuk menebus kembali anjingnya yang digadaikan karena dia kehabisan uang. Dan dia lalu menjadi bintang film, memerankan Rocky 1 hanya dengan 20.000 US dollar di kantor. Dan hari ini, ya, kita lihat Sylvester Stallone masih menjadi salah satu legenda di Hollywood. Karena dia mengerti purpose-nya apa. Karena dia mengerti potensi yang dia miliki apa. Dan terutama, dia tidak takut menghidupi passion dia. Walaupun seluruh dunia mengatakan no. Nah itulah berani tampil beda. Ya. John Rockefeller, ya, Raja Minyak Amerika Serikat mengatakan apa? Kalau kita hanya menjalani jalan yang sudah dijalani oleh semua orang lain, maka kita tidak bisa mencapai sukses yang sesungguhnya dari diri kita sendiri. Ya, kita harus membuat jalan kita sendiri. Ya, bahkan dia menggunakan kata strike out. Kita harus aktif ya untuk keluar dari jalan yang ada, ya, untuk bisa menggapai jalan sukses kita sendiri. Ya, karena itu kita harus mengerti ya bahwa yang paling penting kita temukan itu adalah siapa diri kita. Ya, sebagian dari kita, saya akan tutup dengan sebuah cerita, ya, lalu mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang 3 orang tukang batu yang sama-sama mengerjakan sesuatu di tempat yang sama dengan pekerjaan yang sama. Lalu lewatlah seorang pejalan kaki dan menjumpai tukang batu yang nomor 1. Lalu dia bertanya, "Hai sobat, apa sih yang sedang kau lakukan ini?" Lalu pembuat batu yang pertama mengatakan, "Hai, selamat siang sobat. Aku sedang menimbun batu. Jadi apa yang kulakukan? Pekerjaanku adalah menumpuk batu bata di atas batu bata yang lainnya dan merekatkannya menggunakan semen. Itu yang aku lakukan. Dan aku bisa melakukannya dengan sangat baik. Lihat, pekerjaanku sangat rapi." Lalu orang itu pergi berjalan. Di depan dia ketemu di kompleks di pekerjaan yang sama, di konstruksi yang sama, ya. Dan dia bertanya kepada orang kedua ini, "Hai sobat, apa yang sedang kau lakukan?" Ya, orang kedua ini lalu menjawab, "Oh, saya sedang membuat dinding. Ya, saya sedang membuat sebuah dinding. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menumpuk batu di atas batu. Ya, tetapi yang saya sedang lakukan ini adalah apa? Ini adalah saya sedang membuat sebuah dinding, bagian dari sebuah rumah." Ya, dan ini kelihatannya bagus, ya. Kelihatannya sangat bagus dan sangat berpotensi akan jadi dinding yang kokoh dan tegak. Jadi orang itu puas dan orang itu lalu datang ke orang yang ketiga yang mengerjakan hal yang sama juga. Lalu orang itu bertanya kepada orang yang ketiga, "Hai sobat, apa yang sedang kau lakukan?" Dan orang ketiga melihat si pejalan kaki itu bertanya kepada dia, dan orang itu meletakkan alat-alatnya sejenak dan berkata kepada orang pejalan kaki itu seperti ini, "Kau tahu, ya, beberapa waktu yang lalu, manajerku didatangi oleh satu orang ayah muda yang memiliki cita-cita membangun rumah bagi istri dan anak-anaknya
agar mereka bisa tinggal di sana dan mereka bisa menghabiskan waktu sebagai satu keluarga yang bahagia. Agar anak-anaknya nanti memiliki pekarangan untuk bermain dan orang tuanya bisa memastikan mereka tidur nyenyak karena memiliki rumah yang kokoh. Karena itu ketika manajer menerima pekerjaan itu, dia memilih kami 3 pembuat batu yang terbaik untuk mengerjakan pekerjaan ini. 3 orang mengerjakan hal yang sama, tetapi melihat hal yang mereka kerjakan dari sudut yang berbeda. Apakah pembuat batu yang ketiga, apakah tukang batu yang terakhir itu lebih jago dari kedua yang lainnya? Tidak, belum tentu. Apakah yang pertama itu lebih jago juga? Belum tentu juga. Tapi kita yang pasti menyadari apa? Menyadari bahwa tukang batu yang ketiga melihat gambaran besar. Dan ketika dia mengerjakan dia mengerjakan dengan satu cita-cita apa? Bahwa apa yang dia kerjakan ini akan membawa satu manfaat. Yang akan bisa membawa satu kebahagiaan untuk mereka yang nanti menggunakan hasil pekerjaannya. Dan kepuasan itulah, ya, dan pemikiran seperti itulah yang nanti ketika timbul kesulitan, ketika timbul kesalahan, akan membedakan hasil pekerjaan dia dengan 2 orang yang lainnya. Ya. Jadi menjadi berbeda bukan masalah baju apa aja, bukan mengenai bagaimana kita make up atau warna rambut atau apa, tapi menjadi berbeda adalah hidup sungguh tulus menjalani siapa diri saya, walaupun banyak halangan, walaupun tidak diterima, walaupun menghadapi begitu banyak kesulitan di jalan yang kita pilih. Tapi dengan berpegang teguh pada siapa diri kita, pada saat kita berani tampil beda, disitulah kehidupan kita akan bisa membawa dampak untuk orang-orang yang kita layani. Terima kasih Sobat Belajar sekalian, terima kasih Pak Danang, Mbak Cut, untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Pak Danang mungkin untuk sedikit penambahan, ya biasanya selalu ada tambahan-tambahan yang bisa membuat kita semakin diperkaya pemikirannya. Ya, terima kasih Pak Danang, terima kasih rekan-rekan sekalian. Iya, sewaktu saya mengajukan buku saya dengan judul Cara Bodoh, pimpinan perusahaan mengatakan, pimpinan penerbitan, apa cara bodoh? Ya udah, ini cara saya. Tetapi ternyata buku itu menjadi masterpiece. Begitu muncul langsung cetak ulang 5 kali, terjual 10.000 eksemplar, yang menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Langsung akhirnya muncul buku saya yang kedua, muncul buku yang ketiga, sebentar lagi buku yang keempat. Nah, cara bodoh itu justru yang sering bertanya, yang membeli itu presiden direktur, general manager, dan itu kesempatan. Kalau orang jual satu, kalau saya karena itu pimpinan, saya bilang, yang pintar jangan Bapak aja. Ada berapa Pak anak buahnya? 100. Ya udah beliin 100, ya udah 10 dulu, ya udah 20. Loh Pak Agus, 10 20 kali lipat loh. Coba kalau itu saya cara umum. Mungkin sekali jualan nggak segitu banyaknya. Nah, itu saya membuktikan dengan nyata seperti itu, memang berani tampil beda itu harus pede dulu. Dengan kita pede dari apa yang kita mampu dan karena tujuannya baik, itu positif, lalu akhirnya hasil mengikuti. Begitu. Silahkan Cut Fitria, mungkin ada pertanyaan atau Cut Fitria. Nampaknya hilang namanya, mungkin masalah koneksi Pak Danang. Oh begitu. Ya, sambil kita nunggu Cut Fitria ya. Saya sapa dulu, terima kasih kehadiran teman-teman, Bapak Bambang, BK ya, CTM juga, Bapak Budiman Santana, CTM juga, lalu Fitra yang selalu setia ya, Mas Geri, lalu Pak Hendarto dari Wonosobo, terima kasih oleh-olehnya ya, empon-empon, wedang uwuh, lalu apa opak dari Wonosobo ya. Lalu Ibu Kus India yang selalu setia ya mengikuti dan juga menjadi donatur kami, karena kami sekarang lagi membantu korban banjir di Palangkaraya, banjir lagi. Lalu Ibu Niswati jauh-jauh dari Gorontalo, lalu selalu setia ikut acara ini. Lalu ada Pak
Budiman juga, lalu ada Pak Nopen yang selalu setia juga, Pak Stefanus yang dosen dan guru juga, lalu ada Ibu Ida Susana yang meskipun sudah menjadi pengusaha sukses keliling dunia tapi tetap selalu setia untuk ikut belajar. Nah, kemudian terima kasih juga teman-teman Indonesia Belajar ya. Di sini ada Mas Agus Yawono, ada Cut Fitria, ada Adian Diu, ada Indonesia Belajar. Ini Cut Fitria sudah nyambung, Cut Fitria. Mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan Cut Fitria. Ya, baik, terima kasih Pak Danang, terima kasih Pak Agus atas pencerahannya siang hari ini, benar-benar memotivasi kita semua tentang berani tampil beda. Nah, ini karena belum ada pertanyaan yang masuk, Pak, mungkin nanti akan interaksi langsung dengan Pak Danang dan Pak Agus, tapi saya mau mulai dulu pertanyaan ke Pak Agus, boleh ya Pak? Silakan, Pak Cut. Tentang dari Pak Agus sendiri nih Pak, gimana sih Pak titik awal yang membuat Pak Agus akhirnya bisa memutuskan untuk berani tampil beda Pak? Kira-kira titik awalnya dari mana Pak? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa, bagus ya. Saya akan bagi jadi dua jawaban saya. Satu adalah mengenai pengalaman pribadi dan apa yang kedua itu mengenai apa yang saya temukan di tengah-tengah perjalanan itu. Jadi sama seperti kebanyakan dari kita awalnya, saya juga adalah seorang profesional ya, yang ada di antara sekian banyak kaum profesional di kota Jakarta yang mengejar karir sebagai cita-cita hidup saya. Ya, dan bagi yang kenal saya sebelumnya ini ada sesuatu yang cukup berhasil saya jalankan. Ya, saya sempat menjadi direktur di sebuah perusahaan keuangan, ya, dan ketika kita berada di jalur itu, ya, seringkali kita terbuai. Saya nggak mengatakan itu hal yang buruk, bukan. Ya, jangan salah. Kembali kepada panggilan, kembali kepada tujuan, kembali kepada modal atau potensi, dan kembali kepada passion masing-masing. Tetapi banyak orang ketika menjalaninya jadi lupa memikirkan mengenai hal-hal tersebut. Ya, padahal itu seharusnya terus-menerus kita selaraskan dengan posisi kita pada saat itu sedang mengejar apa. Ya, nah lalu ketika berada di satu titik, saya mulai memikirkan, ya seperti kata Stephen Covey, saya barulah mulai memikirkan mengenai the end. Ya, mengenai tujuan akhir, mengenai kemana semua pencarian ini akan membawa saya. Ya, di situ saya temukan bahwa apa? Bahwa ternyata kalau saya ikuti jalan ini khusus untuk diri saya, bukan untuk orang lain, ya, karena setiap orang jalannya beda, tapi khusus untuk diri saya, kalau saya ikuti jalan ini terus-menerus, saya akan tiba di tujuan yang berbeda daripada purpose saya. Sehingga pada saat itu, saya memutuskan untuk ini saatnya untuk tampil beda. Ya, lepaskan yang sudah ada, ya, lepaskan semua yang ada di masa lalu, dan terjun full untuk melakukan sesuatu yang saya percaya menjadi 3P dari saya. Ya, ini cerita yang rekan-rekan di CTM, terutama batch 3, ya, kemungkinan sudah pernah dengar dari saya, tapi singkatnya, Bacut, kira-kira seperti itu. Ketika menjalaninya, saya melihat tujuannya, ujung jalan yang saya sedang jalani dengan ujung jalan yang saya pikir saya inginkan itu jadi dua hal yang berbeda. Disitulah saya berbalik, ya, dan kembali mencari cara supaya saya bisa ada di jalur yang kedua itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu kalau untuk saya pribadi, Mbak Cut Fitria. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak Agus. Itu jadi tentang titik awalnya ya Pak, dari mana nih startnya yang membuat Pak Agus sendiri bisa untuk mau langsung tampil beda gitu ya Pak ya. Ya, kita kira-kira akan beranjak ke mungkin ada sesi yang ingin interaksi langsung dengan Pak Agus dan Pak Danang. Mohon izin Pak Danang mungkin bisa dipandu Pak yang ingin interaksi secara langsung dengan Pak Agus dari Sahabat Pembelajar. Ibu Niswati, ada sesuatu yang mau disampaikan Ibu dari Gorontalo? Ya, ini lagi connecting. Baik, hari November ini kan hari pahlawan juga ya Pak Agus. Betul. Jadi pahlawan dari kata Sanskerta pahala dan wan, artinya orang yang menghasilkan, yang memberi buah. Jadi siapapun kita,
kalau berguna, berjasa, bermanfaat bagi orang lain, kita sebenarnya juga pahlawan juga. Jadi semua yang ada di sini adalah pahlawan. Kalau ditanya siapakah tokoh pahlawan bagi kamu yang buat kamu seperti ini, kalau saya membaca itu dari buku How to Influence and Influence People Dale Carnegie. Itu yang buat saya bisa ngomong. Karena dulu itu saya itu pemalu. Lihat ayam, lihat anjing aja, ayam, anjing, saya takut. Tapi dengan saya membaca bukunya Dale Carnegie ada 30 Golden Rules, 30 ya, kunci emas itu yang bisa diterapkan. Sebenarnya sederhana, senyum, ramah, karena senyum itu menular, semangat. Akhirnya yang dulu pemalu sekarang malu-maluin Pak Agus. Jadi ya di mana-mana saya selalu semangat dan membuat ceria. Ya sehingga Pak Agus jadi sudah tahu itu sikap saya dan ini suatu hal yang baik. Akhirnya passion itu ditemukan orang lain juga menunjukkan passion kita. Seperti kata Danang datang untuk menang. Itu karena ada seorang yang namanya Feby, supervisor Gramedia Lampung, menerapkan ilmu jualan saya, cara bodoh berjualan. Dia terapkan kalau jualan jangan hanya satu orang aja. Family, bapaknya, ibunya, anaknya. Target satu hari 1,5 juta hanya dijual satu keluarga, udah 1.810.100 perak, udah langsung lewat. Maka langsung dijulukin the king of happy selling. Danang datang untuk menang. Nah ini orang lain juga bisa menjadi penyemangat kita. Nah itu maka kita kalau kita terbuka, banyak networking, belajar dari Indonesia Belajar, tentu kita menjadi tambah pintar. Begitu Cut Fitri ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang. Sangat tercerahkan sekali tadi ya Pak. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Susana Ida. Izin bertanya, bagaimana menggali potensi diri agar bisa maksimal? Nah, mohon izin Pak Danang, mungkin ini dijawab terlebih dahulu oleh Pak Agus, boleh ya Pak? Boleh sekali. Jadi Bu Susana Ida, salam kenal. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan memang ini akan jadi satu fondasi bagi banyak orang. Bagaimana sih cara menggali potensi diri agar bisa maksimal? Ya, jadi menemukan kekuatan dalam diri itu sangat penting. Ya, ada metode-metode akademis yang bisa kita pergunakan, ada tes-tes psikologis yang bisa kita terapkan. Tetapi kalau sederhananya dalam hidup kita sehari-hari, ini ada beberapa tips yang saya bisa berikan untuk kita menemukan potensi yang ada dalam diri kita itu apa. Yang pertama adalah ini. Apa yang orang lain katakan tentang diri kita? Itu yang pertama. What does other people talk about you? Gitu. Apa? Kalau orang bilang begini, ya selalu bilang, wah, Cut Fitri ya kamu kalau mimpin di depan ya MC bagus sekali. Nah itu kita harus tandain tuh. Kemungkinan ini adalah strength yang kita miliki. Kemungkinan ini bagian dari set potensi yang kita miliki. Ya, jadi bagaimana kita bisa tahu apa yang orang lain katakan tentang keahlian kita? Caranya tentu hanya dua. Satu, belajar mendengar. Ya, jangan semua situasi itu kita yang bicara terus, jangan kita yang ini, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, belajarlah mendengar. Kritik saran yang mereka miliki terhadap kita itu apa. Dan yang kedua adalah bertanya. Bertanya itu selalu adalah langkah untuk kita merendahkan diri, menunjukkan kelemahan kita, dan meminta masukan dari orang lain. Yang kedua adalah ketahui, cari tahu apa yang sebenarnya kita sukai. Ya. Kalau diberi satu kesempatan, wahai Agus, kamu boleh melakukan satu hal sampai akhir hidup kamu. Apa yang kita pikir kita akan terus lakukan? Ya, mungkin ada yang bilang, oh saya mau makan, ya. Oh mungkin saya mau main, atau saya mau apa gitu. Ya. Nah pikirkan, kalau satu hal kita boleh lakukan terus-menerus sampai akhir hidup kita, apa yang kita mau lakukan? Itu adalah bagian dari potensi kita. Yang ketiga, ya, temukan, istilahnya ini adalah temukan flow state daripada diri kita. Ya, temukan flow state. Flow state itu ada orang ketika membaca buku, ya bisa terserap ke dalam bukunya lalu lupa waktu. Ada orang ketika menggambar, terserap kepada gambarnya dan lupa waktu. Ada orang ketika berolahraga, ada orang ketika menyanyi, ada orang ketika bekerja, ada orang ketika mendesain, dan lain-lain. Nah, flow state kita ada di mana? Hal apa? Mungkin bukan pekerjaan kita saat ini, mungkin, tapi hal apa yang ketika kita kerjakan, kita terus ada di puncak daripada energi kita, flow state. Nah,
hal tersebut, tuliskan. Karena mungkin ini adalah bagian dari potensi yang kita miliki. Nah, jadi ada banyak cara lain dan ada banyak tes-tes, baik psikologis maupun akademis yang kita bisa pergunakan. Tetapi mulailah dari sana. Dari apa yang kita suka, apa yang membuat energi kita naik, dan apa yang orang katakan tentang diri kita. Ya, belajar mendengar, belajar menganalisa, belajar melihat, belajar merasakan. Kita percaya, kita akan bisa tahu apa itu potensi diri yang ada dalam diri kita. Jawaban dari saya untuk hal ini di sini, Pak Cut, mungkin Pak Danang mau menambahkan. Ya, saya ngelanjutin, memang betul ya. Saya waktu masuk Gramedia tahun 90, ada orang, kamu bisa nulis buku. Saya bengong juga. Tahun 2010, ada seorang manajer toko Gramedia terbesar di Asia Tenggara. Kamu bisa nulis, saya bengong. Tapi justru waktu saya minta Ayu nulis, setelah dia nulis 23 buku, ganti dia nyuruh saya nulis, akhirnya bisa nulis. Dan betul kata Ayu, kalau sudah nulis nggak akan berhenti, Pak. Ya udah, tahu-tahu ini sudah ada 5 atau 7 naskah yang mau diterbitkan. Sebentar lagi muncul buku yang keempat. Jadi memang mendengarkan tadi kata Pak Agus itu betul, ya. Lalu sekarang saya juga kadang-kadang mengingat dulu waktu saya masih kuliah, waktu SMA diajak nyanyi, katanya suara bass saya bagus, diajak kur. Ya pernah ikut juga membuat juara kur, ya pernah ikut membuat juara 1 juga gitu. Nah sekarang setelah saya dengar karena dari Klaten, orang Klaten kok bisa membuat album, wah ini suara saya bass bagus. Nah sekarang ini saya gali Pak, ini sekarang kayaknya saya punya satu potensi untuk membuat album khusus lagu-lagu yang suaranya bass gitu. Sehingga itu enak membuat orang bisa tidurnya itu mendengar suara saya. Kalau siang mendengar semangat saya yang antusias, yang kalau malam yang lembut gitu bisa tidur. Ini yang saya alami supaya ini konkret. Kalau Ibu Ida sendiri ini saya kenal, dia luar biasa. Saya harus belajar dari dia, Cut. Beliau itu rendah hati, dia itu merendah. Oh, beliau udah keliling dunia, saya pun belum seperti beliau ya. Kemudian dia gimana caranya jualan, dia itu lebih aktif nunjukin pada saya. Nah, tapi Ibu ini luar biasa. Rendah hati itu termasuk, tadi Pak Agus itu termasuk orang yang mau maju. Kan dengan rendah hati, membuka diri, akhirnya kan akan ada ilmu yang masuk. Kalau kita ibaratnya gelas sudah penuh, botol penuh, nggak mau ngisi, ya udah, mungkin nggak akan masuk lagi. Nah, itu salah satu sebetulnya yang Ibu Ida punya, yaitu kerendahan hati beliau. Beliau setia masih belajar, padahal ini nggak sesuatu sebetulnya untuk beliau. Nah, ini termasuk satu pelajaran. Ibu lebih maju lagi, belajar dari saya yang judulnya aja cara bodoh. Nah, bodoh pun juga rendah hati. Kalau cara pintar mungkin banyak nggak beli, karena cara bodoh orang pengen tahu. Dan itu saya bisa menggapai orang-orang yang di bawah. Dan saya senang saya itu setiap kali bisa menggapai jauh lebih luas untuk orang-orang yang bawah. Makanya saya senang kalau dari daerah-daerah menyatakan bisa menjual, ingin menulis buku, karena terinspirasi. Nah itu. Sedangkan Pak Agus yang luar biasa aja terinspirasi dari saya, mungkin karena saya suka pakai topi, saya suka senyum dan antusias. Jadi sebetulnya banyak itu potensi-potensi diri yang perlu dikembangkan itu. Saya kira kita juga nanti suatu saat Ibu Ida boleh ya kita bicara di Indonesia Belajar ya, nanti coba saya WhatsApp Ibu Ida. Beliau ilmunya banyak ya. Ini mancing Pak Agus, beliau kan mestinya juga sharing nanti ya Ibu Ida. Terima kasih, Cut. Baik, terima kasih kepada Pak Danang dan Pak Agus atas jawabannya tadi dari pertanyaan Ibu Susana Ida. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Noven. Pak Agus, bagaimana mengubah mindset kita yang selalu maunya di sini aja Pak? Gimana nih Pak mendorong jiwa agar jiwa dan mindset kita mau berani tampil beda? Dari Pak Noven, untuk Pak Agus, silakan Pak. Oke, ya Pak Noven, ya terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Ini pertanyaan dengan jawaban $1 miliar, Pak. Kalau ada jawabannya, ya kita harus berkaca pada satu hal yang kita sebut dengan istilah self coaching, Pak Novan. Ya, self coaching. Self coaching ini adalah bagaimana ya kita melatih diri kita, ya bagaimana kita melihat ke dalam diri kita dari luar, ya supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa menemukan bagaimana caranya kita untuk maju. Ya, nah tahapan-tahapannya itu tentu nggak bisa saya ceritakan di sini karena ini
panjang sekali, bisa berhari-hari, tapi singkat ya, tahapannya itu nanti akan ada terdiri dari minimal 4 bagian, Pak Novel. Yang pertama itu adalah mengetahui self-inhibitors. Ya, kita maunya selalu di sini-sini aja. Mengapa kita maunya di sini? Apakah kita seperti gajah yang diikat sebuah tali kecil ke sebuah batang kecil, tetapi kita berpikir kita nggak bisa lepas, karena dari masa kecil kita terikat di tali tersebut, bisa jadi. Ya, atau ada alasan-alasan yang lainnya, gitu. Apakah kita nggak mengenal sungguh-sungguh diri kita? Apakah kita punya limiting belief yang menghalang-halangi kita bergerak? Ya, nah itu yang harus kita cari tahu. Itu yang pertama. Menemukan self-inhibitors dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana cara overcome-nya? Ada beberapa cara ya, ada banyak caranya. Ada dengan mulai dari ada kita sebut dengan the out of body method sampai the fill in the blanks method itu ada bagaimana kita bisa menemukan self-inhibitors. Tapi kalau sudah ditemukan, maka hal kedua adalah kita harus define value. Nah, ini yang berat ya. Kita harus punya value, set value dalam setiap tahapan kehidupan kita. Ya, kita ketika sudah siap maju, kita harus pikir majunya pakai rambu-rambu apa. Nah, rambu-rambu itulah value-value kita. Jadi kita harus menemukan value kita. Yang ketiga, ya berkaitan dengan tadi Ibu Susana Ida, yaitu apa? Menemukan kekuatan, potensi hidup kita. Jadi kalau kita udah bebas, sudah siap maju, rambu-rambunya kita sudah tentukan, kita harus tahu majunya kita mau pakai mesin apa. Apakah pakai mesin Toyota atau pakai mesin Ferrari. Nggak ada yang salah, tergantung apa? Tergantung kita bisa mengendarai yang mana. Dan yang keempat, tentu adalah berdasarkan value tersebut, apa goal kita. Rambu-rambunya itu membawa kita kemana. Nah, kalau ada 4 hal ini, ya kita bisa melakukan self-coaching. Sehingga kita bisa terbebas dari apa? Dari banyak hal, dari zona nyaman yang kita tinggali dan hidupi selama ini. Kita bisa terbebas dari pemikiran maunya udah cukup, atau di sini-sini aja. Nah, itu diperlukan coaching, dan coaching yang pertama harus dimulai dari self-coaching. Ya, nah itu tahapannya ada 4. Semoga nanti bisa dicari referensi-referensinya untuk mendapatkan detailnya. Saya jelaskan gambaran luasnya ya, karena masalah waktu juga, ini udah jam 3 kelihatannya. Oke, terima kasih Pak Noven, pertanyaan sangat bagus sekali. Saya tambahin ya. Iya, Pak. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang itu berhenti untuk belajar, dia berhenti tumbuh. Ya, everything change but change. Segala sesuatu berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Kalau Maret tahun 2020, saat pandemi mulai, COVID, saya tidak belajar untuk bagaimana WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Saya mungkin nggak akan bisa berbagi ilmu seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus berubah. Bahkan dari semut pun kita harus berubah. Belajar gimana dia tidak malas, gimana dia itu saling menghormati satu sama lain, bekerja sama, dia mengumpulkan pada waktu ya musim-musim lagi misalnya terang, lagi ada panas, untuk nanti musim-musim paceklik, hujan deras, ataupun mungkin kalau di negeri yang lain itu musim gugur. Bahkan istilah musim berganti, waktu berlalu, kita pun harus berubah. Kalau kita di musim panas, ya kita memakai kaos, tapi kalau di waktu musim dingin, kita harus pakai mantel. Mau nggak mau, kita harus berubah, menyesuaikan diri. Ya, kalau kita nggak menyesuaikan diri, kita akan mati. Adapt, change, or die. Menyesuaikan diri, berubah, atau mati. Tentu kita sebagai manusia yang dibekali dengan otak, pikiran, akal budi yang lebih dari yang lain, itu kita memang dipakai untuk berubah menjadi lebih baik. Karena Tuhan menciptakan kita untuk damai sejahtera dan kebaikan kita semua. Terima kasih, Fitri. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Danang dan Pak Agus. Ini kita beranjak ke sesi terakhir, yaitu closing statement. Mohon izin untuk mungkin bisa dimulai dari Pak Agus terlebih dahulu, kemudian Pak Danang. Silakan Pak. Baik, di undangan untuk rekan-rekan sekalian menghadiri Indonesia Belajar hari ini ada dikatakan mengenai warna. Ya, nah, itu ada sesuatu yang harus kita temukan. Ya, saya mau tarik kembali kepada
sejarah penciptaan yang kita pelajari dari pelajaran agama kita, apapun agama kita, penciptaan dimulai dengan apa? Dengan adanya satu terang, ada satu cahaya, ya ada nur, ya ada cahaya. Dan cahaya itu apa sih sebenarnya diungkapkan oleh cahaya itu? Itu bahwa semua benda itu punya warna masing-masing, merefleksikan cahaya itu sehingga timbul warnanya. Ya kita belajar ya di SD ya bahwa warna itu muncul karena apa? Karena permukaan merefleksikan cahaya. Jadi saya mau katakan Anda temukan warna kita masing-masing, berbeda satu dengan yang lainnya tidak masalah, tapi merefleksikan dengan sejatinya bagaimana sinar dari pencipta itu menciptakan kita. Saya pikir saya tutup dengan perkataan itu, yang saya serahkan selanjutnya pada Pak Danang. Saya lengkapi, unity and diversity. Satu dalam keberagaman. Soal warna, pelangi, ya, magiku hibiniu, ya merah, hijau, kuning, biru, ungu, itu menjadi indah karena warna-warni. Berani tampil beda, berarti juga berani ya memberikan warna yang bermakna. Artinya kita semua adalah orang-orang yang diciptakan untuk memberi warna dunia ini menjadi indah karena kita bisa menikmati seperti tubuh kita yang semua tidak mata, tetapi ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada kaki, ada tangan, ada pikiran. Nah, semua itu adalah bermakna meskipun berbeda-beda. Beda tapi bermakna. Itulah kita semua, belajar dari Indonesia, belajar. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Cut Fitria. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Agus dan Pak Danang atas sesi seminar hari ini tentang berani tampil beda yang amat sangat luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi kita semua, khususnya untuk sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk yang belum subscribe channel YouTube kami, bisa langsung subscribe aja di Indonesia Belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada seluruh sahabat pelajar di Indonesia. Saya Cut Fitria, mohon izin pamit undur diri dari hadapan sahabat pembelajar. Sekali terima kasih, tetap semangat, jaga kebersihan, dan patuhi protokol kesehatan. Kita berjumpa kembali lagi di seminar online Indonesia Belajar lainnya. Selamat siang dan semangat pagi.